Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat bersekutu kembali dalam ibadah saat ini, bertepatan di minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Tuhanlah yang menumbuhkan kerinduan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya, untuk mendengarkan sabda-Nya. Dan kita yakin bahwa firman Tuhan akan meneguhkan dan menopang kita menjalani hari-hari dan kesempatan hidup, khususnya dalam masa-masa yang masih sulit dan terbatas kita jalani di situasi lockdown saat ini. Dan saya ingin tetap mendorong kita agar marilah kita menjalaninya di dalam semangat dan sukacita, serta mengimani sungguh bahwa Tuhan akan tetap menuntun kita. Mari kita terus berdoa dan memohon agar kita dilindungi oleh Tuhan dari dampak dan infeksi COVID-19 ini. Seraya tentu tetap menjaga diri dan menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan ke-6, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Saudara yang terkasih, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setia-Nya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang menuntun dan memelihara hidup kami. Kami boleh tiba kembali di minggu yang baru ini di dalam tuntunan Tuhan, dan Engkau-lah yang menopang kami dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan serta tanggung jawab yang telah kami lalui. Kami juga bersyukur karena Tuhan menumbuhkan kerinduan hati kami untuk menghadap hadirat-Mu saat ini. Engkau mengizinkan kami boleh melakukan aktivitas kami walaupun masih dalam situasi yang terbatas. Dan atas kuasa Tuhan, kami dapat terus beraktivitas, seraya memohon agar Tuhan kiranya semakin memulihkan kondisi kami
terlebih dari dampak COVID-19 ini, agar kami boleh semakin beraktivitas dengan baik di dalam keluarga, di dalam persekutuan, maupun akses terhadap ekonomi dan pekerjaan. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa rindu bersyukur kepadamu, dan berikan kami hikmat untuk menghargai kehidupan dan waktu, serta peran yang Engkau beri bagi kami masing-masing dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu, tetapi pakailah kiranya hidup kami dan seluruh waktu kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan, sumber segala kebaikan dan kasih karunia. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca kitab Mazmur dari pasal 19 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Saudara yang terkasih, sejenak kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembacaan Alkitab dalam minggu ini, yakni yang tertulis di dalam pembacaan pertama kitab Ester pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayat 6, dilanjutkan dengan ayat 9 hingga ayat yang ke-10, dan dilanjutkan kemudian dengan pasal yang ke-9 ayat 20 hingga 22. Dan pembacaan kedua diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat 20.
Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait pertama dan kedua, Di Hatiku Ya Yesus. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di minggu ke-18 setelah Pentakosta tertulis dalam Injil Markus, yakni Markus 9 ayat 38 hingga ayat yang ke-50. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dalam Alkitab kita yang terdiri dari 2 perikop ini diberi judul Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, dan siapa yang menyesatkan orang, tentang garam. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus,
ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya memberikan satu penekanan tema bagi kita, yakni kita diberi kuasa melakukan misi Tuhan. Saudara yang terkasih, salah satu pengakuan yang hampir sama dimiliki oleh semua orang yang beragama atau yang meyakini otoritas Sang Ilahi ialah mengaku bahwa Allah itu besar dan kuasanya melampaui segala hal. Umat Israel misalnya mengungkapkan lewat apa yang diungkapkan oleh pemazmur, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Dalam Mazmur 135 ayat 5. Atau juga ibu bapak dan saudara, mungkin kita sering juga mendengarkan umat muslim yang mengumandangkan Allahu Akbar dalam segala keadaan. Demikianlah orang beragama mengakui kebesaran Allah itu. Tetapi ironisnya, ibu bapak dan saudara, bahwa dalam pengakuan akan kebesaran Allah tersebut, umat sering sekali mereduksinya dalam eksklusivisme agama yang diyakininya. Agama mempersempit dan mengecilkan peran serta otoritas Allah dengan mengklaim kebenaran dan tindakan Allah hanya untuk diri dan kelompok tertentu. Hingga kini kita dan umat beragama lainnya mengalami suatu spiritual problem yang lahir dari bentuk kompetisi agama yang tertanam bagi masing-masing pengikutnya untuk mengklaim diri dan meyakini agamanya lah yang paling benar dan paling baik, sedangkan orang lain tidak benar. Dan sikap ini kemudian berlanjut dengan usaha untuk memusuhi orang lain
atau sebaliknya menarik orang lain converting kepada bentuk keyakinannya. Tetapi ibu bapak dan saudara, sesungguhnya persoalan utama dalam keyakinan ialah meyakini eksistensi Tuhan sebagai kebenaran dan dalam otoritasnya untuk menyelamatkan semua ciptaannya. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, pemahaman yang hampir sama ternyata terdapat dalam diri murid-murid Yesus terkait dengan kuasa yang mengatasnamakan nama Yesus. Dalam teks ini dikatakan seorang murid Yesus bernama Yohanes. Ia berkata, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ayat 38. Dari pernyataan Yohanes ini kita memahami bahwa dalam zaman Yesus sepertinya terdapat kelompok atau aliran lain dalam kepengikutan dengan keyakinan akan kuasa yang berbeda. Dan kalau kita cek juga misalnya di dalam Markus pasal 3, di sana dikisahkan bagaimana kuasa Yesus juga dituding oleh ahli-ahli Taurat sebagai menggunakan kuasa Beelzebul. Ibu bapak dan saudara terkasih, pada perikop sebelumnya disebutkan tentang pemberian kuasa oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk mengusir setan-setan, dan dengan demikian murid-murid Yesus memiliki otoritas mengatasnamakan kuasanya. Dalam Markus 3 ayat 14-15 dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Tindakan murid-murid yang melarang orang lain mengusir setan dalam nama Yesus bisa jadi suatu bentuk ungkapan yang merasa tersaingi, atau juga bisa dipahami sebagai bentuk kewaspadaan akan penyalahgunaan otoritas Yesus karena bukan tergolong sebagai murid Yesus, khususnya dari ke-12 murid Yesus. Nah, respon Yesus terhadap apa yang disampaikan Yohanes adalah, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ayat 39 dan ayat 40. Nah, di sini Yesus membongkar eksklusivisme kelompok dan mengedepankan pengenalan dan pengandalan akan kuasa Tuhan. Ibu bapak dan saudara, dalam catatan yang dilansir World Christian Encyclopedia dan dituliskan dalam Oxford University Press, tapi ini tahun 1982, disebutkan ada sekitar 21.000 denominasi Kristen secara global yang tersebar di berbagai negara. Nah, kita bisa membayangkan ibu bapak dan saudara-saudara betapa beragamnya orang Kristen menghayati keyakinannya akan Kristus. Kita sendiri masih sering merasakannya sesuatu yang berbeda, baik dalam liturgi, baik dalam penafsiran Alkitab, maupun dalam penerimaan perjamuan kudus. Apa yang terpenting bagi pemahaman iman kita, bagaimanapun harus merujuk kepada hal
yang mendasar menyangkut kesatuan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagaimana dinyatakan oleh Paulus. Kalau kita baca misalnya dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Lebih daripada itu ialah bagaimana iman dan keyakinan kita akan nama dan kuasa Yesus sungguh terwujud dalam sikap kita dengan menuruti apa yang difirmankan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus sebagai bukti bahwa kita adalah pengikutnya. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oleh karenanya ibu bapa dan saudara, jangan pernah merasa lebih hebat atau sombong secara rohani, sebab iman yang hidup itu terwujud dalam kerendahan hati dan sikap serta perbuatan mengasihi. Ibu bapa dan saudara terkasih, Yesus juga mengingatkan murid-muridnya tentang bahaya penyesatan. Nah, fokus Yesus ditujukan kepada penyesatan terhadap anak-anak kecil. Tetapi kalau kita cek di sini, Yesus sebenarnya tidak menggunakan kata paidia dalam bahasa Yunani sebagai terjemahan kata anak. Sebagaimana misalnya ia pernah memanggil seorang anak kecil ke hadapan murid-murid. Kalau kita baca dalam Matius 18 ayat 2. Nah, istilah yang dipakai Yesus di sini adalah mikros, yang bisa berarti kecil, sedikit, dan itu bisa merujuk pada kelompok kecil, yakni kelompok minoritas atau yang dipandang hina dan rendah. Makna terdalam yang ingin disampaikan Yesus ialah perlunya keberpihakan kepada yang kecil, kelompok yang terpinggirkan dan terabaikan haknya untuk dilindungi dan tidak dijerumuskan atau mengalami batu sandungan dalam kehidupan mereka. Arti kata penyesatan itu sendiri diterjemahkan dari kata skandalizo, yang berarti batu sandungan atau tindakan yang menyebabkan orang lain tersandung, tergoncang imannya dan menyebabkannya jatuh. Dalam Markus 14 ayat 27, Yesus menggunakan kata skandalizo untuk mengungkapkan bahwa peristiwa penangkapan Yesus menjelang hukuman dan penderitaannya akan menggoncangkan iman murid-murid dan pengikutnya. Goncangan iman akan melanda orang percaya pada akhir zaman. Dan setiap pikiran, setiap sikap dan perbuatan yang menentang rencana Allah adalah juga disebut sebagai batu sandungan atau skandalizo, sebagaimana Yesus pernah mengatakan kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 23, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengecam setiap tindakan dan perbuatan yang menyesatkan sebagai sikap yang akan memiliki konsekuensi hukuman. Lebih jauh lagi, Yesus mengemukakan
bahwa penyesatan itu tidak saja kemungkinan datang dari pihak luar, melainkan juga dari diri sendiri. Anggota tubuh kita, anggota tubuh manusia seperti kaki, tangan, maupun mata bisa saja dipakai atau menjadi alat menyesatkan dan menjadi sandungan. Itu sebabnya ia katakan, kalau kita baca kembali pada ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dikatakan demikian juga terhadap kaki dan mata. Saudara yang terkasih, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa anggota tubuh kita dan termasuk panca indera kita, kalau tidak digunakan untuk maksud yang ditentukan oleh Allah dari semula, maka akan dapat menjadi sumber penyesatan bagi kita. Bukankah misalnya mata kita sering menjadi batu sandungan bagi kita, pun bagi orang lain? Itu sebabnya ada istilah mata keranjang, ada juga istilah mata duitan, dan lain-lain. Dan kalau kita cek ibu bapak dan saudara, kejatuhan manusia pertama dalam dosa, yakni Adam dan Hawa, juga terkait dengan mata. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 6. Demikian sebaliknya, mata itu terhubung dengan iman. Itu sebabnya orang beriman disebut sebagai orang yang matanya memandang dan tertuju kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dalam Mazmur 16 ayat 8. Penyesatan dalam kenyataannya seakan menjadi sesuatu yang jamak dalam zaman akhir ini, termasuk lewat ajaran-ajaran sesat, sebagaimana pernah diingatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, Yesus menegaskan peran dan fungsi orang percaya sebagai garam dan pembawa damai. Ia katakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ayat 50. Yesus menekankan hidup yang berdampak dan berguna bagi sesama dan orang lain. Menjadi garam bagi orang lain adalah tuntutan moral yang ditekankan oleh Yesus bagi para pengikutnya, sebagaimana diteguhkan dalam khotbah di bukit. Kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus menekankan juga bagaimana hidup itu harus menjadi hidup yang berguna bagi orang lain. Dan pada bagian lain, Paulus dalam pengajarannya mengatakan bahwa tujuan hidupnya dan seluruh apa yang dialaminya adalah untuk Tuhan. Hidup yang berguna untuk Tuhan. Namun demikian ia menyadari bahwa selama hidupnya ia juga harus dapat memberi buah bagi orang lain. Ia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
dalam Filipi 1 ayat 22. Perkataan Yesus maupun pengalaman Paulus, ibu bapa dan saudara, mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani sesungguhnya adalah hidup dalam suatu rangkaian saling ketergantungan atau interdependensi satu dengan yang lain. Lebih daripada itu, tujuan dan akhir hidup kita juga akan dilihat sebagai suatu pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan bagi orang lain. Dan dalam hal ini, soal keberpihakan kepada yang kecil menjadi fokus kita sebagai orang percaya. Yesus mengatakan dalam Matius 25 ayat 40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam praktek hidup sehari-hari, perkataan Yesus yang mengatakan, "Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Ayat 50. Itu juga berimplikasi terhadap karakter orang percaya, yakni bagaimana kita membangun komunikasi dan berbicara dengan orang lain. Nah, itu sebabnya juga Paulus menggunakan perkataan ini dengan mengatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Dalam Kolose 4 ayat 6. Ini tentu ibu bapa dan saudara tidak soal menata kata semata, tetapi lebih kepada sikap kasih yang terungkap lewat kata yang menjadi pancaran hidup yang berintegritas dan bertanggung jawab. Jadi bukan misalnya seperti orang tertentu, kalau mendengar kata-katanya kita bisa terpukau atau terpana, tetapi berbeda dengan perbuatan atau sikap hidupnya. Ibu bapa dan saudara terkasih, komunikasi adalah awal menghadirkan suatu tatanan kehidupan yang baik, terlebih dalam kondisi di mana kita hidup saat ini yang mengalami pergumulan yang sama secara global, tepatnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Satu hal penting yang kita butuhkan ialah bagaimana kita memahami dan memiliki perspektif yang sama atas kondisi yang kita alami dan kita rasakan secara bersama, sehingga dengan itu kita dapat menemukan solusi yang baik atas persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Ketika dalam realitas hidup yang kita jalani, kita memiliki aturan yang mengikat kehidupan bersama, maka kita juga perlu memiliki interpretasi yang sama, sehingga setiap orang tidak akan melakukan sesuatu seturut dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Gambaran sederhana ialah bahwa di dalam keluarga pun kita memerlukan perspektif yang sama atau aturan yang mengikat kita secara bersama sebagai keluarga. Di sana ada hal dan tanggung jawab, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh hidup semaunya saja. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini hidup dalam situasi yang sulit dan menghadapkan kita kepada berbagai ketidakpastian. Namun kita memiliki kebutuhan mendasar yang sama, yakni hidup yang berguna, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kita memberi arti kepada orang lain. Untuk itulah kita dihadirkan sebagai makhluk sosial.
Melakukan kebaikan bagi orang lain adalah bagian dari tujuan kehadiran dan misi kita yang Tuhan beri di tengah-tengah dunia ini. Penulis Ibrani berkata di dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Saya dan saudara serta kita semua memiliki peran masing-masing yang Tuhan berikan, di mana hal itu menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan dan sesama. Marilah kita melakukannya, marilah kita menghidupinya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan sejenak bagian dari firman-Mu. Teguhkanlah kami untuk boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki seturut dengan firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa hingga saat ini Engkau masih menyatakan firman-Mu bagi kami untuk menuntun dan mengajari kami untuk memahami kehendak-Mu. Terlebih di tengah-tengah dunia di mana kami hidup yang semakin kompleks dengan berbagai persoalan, dengan berbagai keadaan yang sulit, bahkan secara khusus juga dalam berbagai ketidakpastian oleh dampak dari COVID-19. Tetapi kami yakin sungguh bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah menjauh dari kami. Topangan serta tuntunan-Mu akan terus Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami dimampukan menjalaninya di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Izinkanlah kami juga saat ini berdoa untuk gereja-Mu yang walaupun berbagai aktivitas pelayanan dan persekutuan terbatas, tetapi Engkau berilah hikmat bagi setiap kami, bagi setiap orang percaya, untuk boleh tetap menyatakan kesaksiannya di dunia ini, mewartakan sabda-Mu. Engkau beri juga hikmat bagi kami di tengah-tengah dunia yang kini mengandalkan juga sarana virtual, agar ini pun menjadi bagian dari kehendak Tuhan yang dapat kami manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan bersama. Bapa dalam surga, teguhkanlah setiap orang yang mengalami pergumulan dalam hidup pribadi pun dalam hidup keluarga, menyangkut ekonomi, menyangkut relasi dengan sesama, berkaitan dengan kesehatan dan kondisi fisik. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, bahkan juga persoalan-persoalan yang sering tidak dapat kami ungkapkan, tetapi Tuhan tahu seluruh keberadaan kami. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak yang menjalani masa sekolah, yang saat ini menjalani masa holiday, bisa kiranya Tuhan juga boleh memampukan mereka menata waktu, beri kesehatan, sukacita. Ada kondisi-kondisi dan keadaan baru di mana juga kami dan mereka beradaptasi. Tetapi janganlah kiranya kami sampai kehilangan sukacita, dan hanya Tuhan yang boleh tetap memberi sukacita itu bagi kami. Berkati para orang tua yang mengasuh anak-anak dari anak kecil yang bertumbuh. Berkati jemaat-Mu semuanya, baik secara khusus dalam konteks di mana kami bersekutu saat ini. Berkati para elderly, mereka yang Engkau beri usia lanjut, beri pengharapan, sukacita, kesehatan. Engkau berkati mereka yang juga bersukacita oleh berbagai berkat-berkat, baik secara jasmani maupun materi, pun juga menerima berkat pertambahan usia. Engkau berkati mereka yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, beri sukacita, hikmat, kesehatan, dan tetap takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau serahkan juga kondisi pemerintahan dan segala sistem yang diadakan. Kiranya Tuhan memampukan para pengambil kebijakan memberikan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat. Juga kami berdoa agar Tuhan yang tetap menopang kami semua dalam kesadaran bersama untuk boleh tetap ambil bagian berpartisipasi, terlebih dalam proses vaksinasi yang berjalan hingga kini,
yang kami yakini akan semakin menopang kami untuk terhindar dari penyebaran dan paparan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negeri kami, Indonesia, dengan segala keadaannya. Berkati masyarakat yang banyak dan berada di berbagai tempat. Berkati pemerintah, beri hikmat, dan juga dalam mengambil keputusan-keputusan penting untuk kebaikan hidup masyarakat. Ya Bapa dalam surga, kami terbatas untuk mengungkapkan isi hati kami serta permohonan-permohonan kami, tetapi kami ingin menyerahkan segenap kehidupan dan keberadaan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan sebagai orang beriman, biarlah kami tetap meyakini agar kehendak-Mu lah yang kiranya nyata dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau juga mendengarkan doa kami, sebagaimana kami berdoa di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432, bait pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.